Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang soal PH kemarin. Nah, kemarin alhamdulillah anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian pertama. Oke, penilaian harian pertama kemuhamadiyahan kalian itu alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus. Tapi ternyata ada yang belum mengerjakan atau tidak mengerjakan PH. Siapa ya? Oke, nanti Ibu cek ya. Kita akan membahas dua. Membahas apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang soal PH kemarin. Oke, yang kedua kita akan membahas Mars HW. Oke, di sini siapa yang sudah hafal dengan Mars HW anak-anak? Pasti yang sudah pernah mengikuti HW, kegiatan HW, pasti hafal Mars Hizbul Waton atau Mars HW. Nah, nanti kita akan bahas makna dari Mars Hizbul Waton itu, lalu nanti liriknya apa aja. Oke, nanti kita bahas semua. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu soal PH kemarin. Nah, soal PH kemarin itu materinya tentang apa anak-anak? Tentang Hizbul Waton. Nah, arti dari Hizbul Waton, penjelasan dari Hizbul Waton, lalu seragam yang digunakan saat HW, lalu simbol-simbol HW dan lain sebagainya. Oke. Soal yang pertama kemarin apa? Soalnya apa? Ada yang masih ingat? Oke, apa yang disebut dengan kemuhamadiyahan anak-anak? Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya. Nah, jawabannya yang benar yaitu A. Apa itu? Sebuah sistem sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyarikatan Muhammadiyah. Tujuan dan cita-cita Muhammadiyah yang ditujukan kepada kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah. Oke. Yang nomor 2 apa anak? Yang nomor 2, apa yang disebut dengan Hizbul Waton anak-anak? Nah, yang disebut dengan Hizbul Waton adalah, jawaban yang betul adalah C. Oke. C apa anak-anak? Gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Oke. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga, apa arti dari Hizbul Waton anak-anak? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan ya. Oke, jawaban yang betul adalah pembela tanah air. Yang B, betul. Oke, lalu soal selanjutnya. Siapa pendiri Hizbul Waton anak-anak? Pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, lalu selanjutnya, di mana Hizbul Waton itu didirikan anak-anak? Yang betul? Apa Surabaya? Bukan ya? Bukan. Oke. Semarang? Bukan? Bukan. Bogor? Bukan ya? Oke. Jadi yang betul yang di Yogyakarta. Oke. Nah, berikut ini manakah di bawah ini yang dimaksud dengan lambang Hizbul Waton anak-anak? Yang B ya? Oke, betul yang B. Nah, lalu selanjutnya, apa makna sinar matahari sebanyak 12? Oke, apa maknanya? Maknanya yaitu setiap pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada
negara, yang A. Nah, selanjutnya, apakah makna dari pancaran sinar 12? Oke. Maknanya yaitu langkah Muhammadiyah yang dirumuskan sejak tahun 1983 yang berjumlah 12 poin. Berarti yang betul apa? Yang C, betul. Nah, sekarang apa makna dari simbol HW, anak-anak? Simbol HW yang ada di bawah ini. Oke, jawaban yang betul apa? Jawaban yang betul yang B, betul. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini juga sudah dibahas dan kemarin juga sudah kalian tulis ya. Al-Baqarah ayat berapakah yang ada di simbol HW? Ada yang masih ingat? Oke, betul. Al-Baqarah ayat 148. Berarti yang C. Oke. Nah, apakah warna dari bendera HW? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan ya. Sudah Ibu tunjukkan juga bendera HW-nya. Yang betul yang mana? Yang hijau garis kuning, betul. Nah, selanjutnya, apakah warna seragam HW yang sering kalian kenakan? Coba, ada yang masih ingat? Baju coklat dan celana biru dongker. Berarti yang betul apa? Yang C. Oke. Selanjutnya, berikut ini adalah salah satu fungsi dari seragam HW. Ayo, apa? Oke, betul. Yang A, untuk melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Betul. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah fungsi atribut HW, yaitu apa anak-anak fungsinya? Untuk memupuk rasa tanggung jawab. Betul. Nah, lalu kapan ya Hizbul Wathan itu dibangkitkan kembali? Tanggal berapa ya? Ada yang masih ingat? Nah, betul. Pada tanggal 18 November 1999. Betul. Nah, di sini siapa yang merasa betul semua? Oke, yang sudah betul semua, hebat. Atau ada yang mungkin kemarin lupa? Ada yang salah satu, ada yang salah dua, nggak apa-apa. Mars HW, Mars Hizbul Wathan, apa yang disebut dengan Mars Hizbul Wathan? Nah, musik Mars atau lagu Mars adalah komposisi musik dengan irama yang teratur dan kuat. Apakah kalian pernah mendengarkan lagu Mars Hizbul Wathan atau HW? Nah, pasti pernah ya yang sudah ikut kegiatan HW. Oke. Perlu kalian ketahui, setiap organisasi atau gerakan memiliki mars yang berbeda-beda. Kalau Hizbul Wathan mempunyai mars dan himne yang menyatakan jati diri dan perjuangan dalam bentuk lirik lagu yang bernada dan berirama. Nah, kita lanjut lagi. Mars dalam HW berjudul Mars Hizbul Wathan yang telah diciptakan oleh H.M. Yunus Anis dan H. Sirot Dahlan. Mars HW diharapkan dapat menjadi motivasi dan penyemangat dalam belajar memahami alam, berjuang melatih fisik dan mental, serta berdakwah dan mengamalkan nilai kepanduan melalui gerakan HW. Sekarang kita masuk lagi ke makna lirik Mars HW. Mars HW mengandung pesan-pesan moral yang harus diamalkan oleh setiap pandu HW. Yang pertama, apa yang harus diamalkan? Yaitu pandu HW hendaklah menjalankan amanah dan kewajiban
dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, berakhlak mulia dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang ketiga, memiliki sikap istiqomah baik lisan, sikap, dan perbuatannya harus senantiasa seiring dan sejalan. Oke. Nah, makna lain dari Mars Hizbul Wathan kita uraikan dari bait per bait ya. Oke. Nah, coba itu ada Hizbul Wathan Muhammadiyah tetap pesat berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja. Oke. Nah, maknanya yaitu pendidikan HW Muhammadiyah dari masa ke masa mengalami perkembangan pesat dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua yaitu memegang amanahnya. Pandu HW memiliki pribadi yang dapat dipercaya jika diberi amanah, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, lalu selanjutnya menjunjung agama. Nah, maknanya yaitu Pandu HW senantiasa menjaga nilai-nilai agama Islam, menjadi pribadi beriman dan bertakwa. Oke, selanjutnya yaitu teguh hati sebagai baja. Oke, maknanya yaitu Pandu HW senantiasa memegang prinsip sesuai ajaran HW, bersikap optimis, tidak mudah menyerah, dan sportif. Oke, selanjutnya yaitu menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira. Maknanya yaitu Pandu HW selalu melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memiliki pribadi yang santun dan menghormati yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda. Betul. Nah, lalu selanjutnya sama-sama fakir dan kaya. Oke, maknanya apa? Pandu HW senantiasa bersikap adil, tidak ada perlakuan yang berbeda antara yang kaya dan yang miskin. Semua memiliki kedudukan yang sama. Oke. Nah, lalu selanjutnya punya haluan sedikit bicara, banyak bekerja. Maknanya yaitu Pandu HW senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak hanya menjadi penonton atau banyak berkomentar saja, tetapi lebih banyak menunjukkan peran nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menunda-nunda pekerjaan dan tidak malu melakukan kebaikan. Betul. Nah, sekarang kita dengarkan dulu lagu Mars HW. Oke. Kita ingat-ingat lagi coba. Hizbul Wathan Muhammadiyah tetap pesat berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja, memegang amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit bicara, banyak bekerja. Nah, oke, selanjutnya yaitu setelah kalian sudah mendengarkan lagu Mars HW. Nah, setelah kalian mengetahui makna yang terkandung dalam lirik lagu Mars HW tadi, sekarang diharapkan kalian dapat menerapkan makna yang terkandung dalam lirik tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, coba kalian perhatikan beberapa sikap berikut ini anak-anak. Nah, coba. Yang pertama yaitu rajin dan bersemangat mengikuti kegiatan pandu HW. Oke, yang kedua mengerjakan tugas dengan amanah. Oke, yang ketiga memiliki akhlak mulia dan tidak membeda-bedakan status sosial. Yang keempat berusaha melaksanakan kewajiban sebagai orang muslim. Yang kelima tidak mudah putus asa jika tertimpa musibah. Yang keenam yaitu berlaku jujur dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Lalu yang terakhir yaitu memberikan contoh tindakan nyata. Betul. Nah, oke. Nah, anak-anak nggak terasa ya, ternyata kita sudah membahas Mars HW. Oke, asik nggak tadi liriknya? Musiknya asik ya. Oke, nah untuk tugasnya sekarang anak-anak, tugasnya yaitu silahkan anak-anak menyanyikan lagu. Sini ada 2 tugas ya, ada 2 tugas, silahkan kalian kerjakan semua. Tidak dipilih kerjakan salah satu, tidak, tapi dikerjakan dua-duanya. Yang pertama yaitu silahkan anak-anak menyanyikan lagu Mars HW dan di video. Tadi Ibu sudah mencontohkan lagu Mars HW itu kayak gimana, liriknya kayak gimana. Nah, coba sekarang kalian nyanyikan lagu Mars HW tadi dan jangan lupa di video. Oke, yang kedua yaitu buka bukunya halaman 42. Buku Kemuhamadian halaman 42. Silakan anak-anak berdiskusi tentang musibah banjir dan tanah longsor di Yogyakarta. Kalian boleh berdiskusi dengan kakak, boleh dengan ibu, boleh dengan ayah. Lalu silakan kalian tulis hasil diskusi kalian di buku tulis. Oke, kalian kan ini masih pandemi, jadi Ibu minta kalian mungkin bisa berdiskusinya dengan keluarga aja, dengan keluarga. Oke, misalnya dengan ayah, tadi Ibu sudah jelaskan, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan kakak juga boleh, dengan saudara yang ada di rumah juga boleh. Oke, nah setelah kalian sudah menyelesaikan 2 tugas tadi, silahkan kalian kirim ke email Bu Fatin ya. Sudah Ibu tuliskan di PPT yang sudah dikirim. Nah, jangan lupa perhatikan formatnya. Oke, formatnya nama, kelas, tugas, kemuh 2. Oke, perhatikan format yang ditulis karena berpengaruh di email saat mengecek tugas kalian. Oke? Nah, anak-anak, mungkin sekian dulu pertemuan hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan. Dan ini kan masih pandemi, jadi anak-anak harus selalu jaga jarak, harus selalu pakai masker kalau mau keluar-keluar. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.